Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan bookmark dan cross-reference pada Microsoft Word. Bookmark sendiri berfungsi untuk menandai paragraf, kalimat, tabel, gambar, judul, dan sebagainya. Apabila kita hanya memiliki file yang jumlah halamannya sedikit, ya kita bisa mencarinya dengan mudah. Tetapi bayangkan kalau kita memiliki ratusan halaman dalam file kita dan kita akan menemukan sebuah paragraf atau sebuah kata kunci, itu akan biasanya kesusahan. Nah, disinilah fungsi bookmark. Coba kita pelajari langsung sekarang. Misalnya di sini saya memiliki nama-nama kecamatan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, di sini misalnya Kecamatan Ciamis, Kecamatan Banjarsari, dan sebagainya. Nah, biasanya kita akan menemukan nama-nama kecamatan ini dan biasanya kita search saja. Nah, selain fungsi search, kita juga bisa memanfaatkan fungsi bookmark. Pertama-tama, teman-teman silahkan klik insert pada bagian menu bar. Kemudian di sana akan menemukan bookmark. Nah, tapi sebelumnya silakan teman-teman blok dulu bagian paragraf atau bagian kata kunci yang akan diberi bookmark. Di sini sudah saya blok nama-nama kecamatan, kemudian klik insert, bookmark. Nah, di sana akan muncul kotak dialog. Kita berikan nama saja, misalnya di sini kecamatan. Pada penamaan bookmark ini harus satu kata, mohon maaf satu kata, maksudnya tidak boleh pakai spasi. Nah, kemudian tinggal add saja. Lalu selanjutnya misal saya akan menandai lagi yang lain. Misalnya di sini akan saya tandai sebuah gambar atau sebuah tabel. Atau misalnya di sini akan menandai sistem pemeliharaan. Nah, terdapat 3 sistem pemeliharaan usaha ayam kampung. Nah, di sini misalnya akan saya bookmark juga. Pertama-tama kita blok dulu. Lalu masuk lagi ke insert, klik bookmark, dan beri nama. Di sini saya beri nama sistem pemeliharaan. Oke, tinggal add. Nah, misalnya yang lainnya, kita coba cari gambar atau tabel. Di sini ada gambar yang bernama kerangka pemikiran. Bisa kita blok bagian mananya saja. Kemudian klik insert, klik bookmark lagi. Kerangka pemikiran. Oke, add. Lalu coba kita bookmark lagi yang lainnya. Nah, misalnya ini peta Kabupaten Ciamis. Yang akan saya bookmark adalah gambarnya sendiri. Kemudian klik insert, klik lagi bookmark, lalu peta Ciamis. Klik add. Misalnya kita berada di sebuah halaman tertentu yang sangat jauh sekali dan kita akan menemukan kata kunci, ya gambar-gambar atau misalnya paragraf yang telah kita bookmark tadi. Caranya gampang, tinggal klik lagi insert, kemudian bookmark lagi. Nah, di sana kan ada yang namanya kecamatan, kerangka pemikiran, dan sebagainya. Tinggal kita klik salah satu. Misalnya saya akan menuju ke kerangka pemikiran. Diklik saja, lalu klik go to. Nah, otomatis nanti akan menuju langsung kepada file yang telah kita bookmark tadi. Atau misalnya saya ingin melihat sistem pemeliharaan. Nah, nanti tinggal klik go to lagi. Nah, demikian. Itu sangat mudah sekali. Nah, biasanya teman-teman di sini kan di laptop saya ini sudah ada tandanya kalau bookmark itu pakai tanda kurung kurawal. Barangkali di laptopnya teman-teman belum muncul. Itu tata cara mengeluarkannya bisa diklik bagian file,
kemudian option. Nah, nanti klik di bagian advance. Di sini ke bawah saja, ditarik. Nah, di sini teman-teman di bagian show dokumen konten, kalau dicentang show bookmark, maka setiap bookmark itu akan ada tanda kurung kurawalnya. Tetapi nanti kalau di print itu tidak akan ada. Kalau seandainya kita hilangkan, kita buang centangnya, maka tidak akan ada tandanya. Nah, demikian mungkin ya teman-teman, itu penggunaan bookmark yang pertama. Sekarang kita akan ke cross reference. Cross reference ini berhubungan dengan bookmark. Kalau bookmark bisa berdiri sendiri, tapi kalau cross reference itu harus selalu dengan bookmark. Salah satu tujuannya dari cross reference ini adalah kita bisa menempelkan atau mempaste baik kalimat, gambar, kata, atau tabel, atau yang lainnya tanpa menggunakan Ctrl+C, Ctrl+C atau copy-copy begitu. Nah, misalnya di sini, kadang-kadang kita kan ada sebuah paragraf itu yang panjang sekali dan kita malas sekali mengetiknya gitu kan, misalnya fakultas. Nah, meskipun ini hanya sedikit, tetapi kerap kali kita malas kalau mau mengetiknya kalau terlalu panjang. Nah, bisa pertama-tama kita bookmark dulu Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman-nya. Sama seperti tadi, klik insert, kemudian bookmark. Nah, kita kasih nama misalnya Fapet. Tinggal add saja, oke? Misal, kalau pada saat mengetik misalnya, saya kuliah di. Nah, teman-teman misalnya malas lagi mengetik Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, tinggal gunakan cross reference. Caranya, klik menu bar insert, kemudian di dekat bookmark itu nanti ada cross reference. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di reference type-nya coba diubah jadi bookmark. Nah, di sini sudah ada kalimat-kalimat atau tabel atau gambar yang sudah kita bookmark tadi, ada Pafet, ada kecamatan, dan sebagainya. Tinggal klik saja, misalnya di sini saya akan mengetik yang tadi Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Tinggal klik Pafet, insert. Nanti dia akan muncul sendirian. Lalu misalnya saya juga akan memasukkan peta Ciamis, tetapi malas untuk copy paste. Jadi kita gunakan misalnya cross reference ini lagi. Kita masuk lagi ke peta Ciamis, insert, dan dia nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, begitu teman-teman, barangkali bookmark dan cross reference ini nanti akan mempermudah kita dalam penulisan